Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahmat Hidayat dengan NIM 211290062, kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang font, fonem, dan alofon. Sebelumnya, setiap bahasa diwujudkan oleh bunyi. Oleh karena itu, telaah bunyi dalam tata bahasa selalu mendasari telaah tulisan atau tata aksara yang tidak selalu dimiliki bahasa manusia. Namun, bukan sembarang bunyi yang menjadi perhatian ahli bahasa. Ia hanya menyelidiki bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam sebuah bahasa. Di antara bunyi-bunyi tersebut, ada yang berbeda kedengarannya dan ada yang mirip kedengarannya. Berikut ini saya akan mengulas sekilas mengenai font, fonem, dan alofon. A. Font. Font adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf, dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Font dapat dikatakan pula bunyi bahasa Inggrisnya speech sound, atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati dengan fonem. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata lain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung emot font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasikan secara analitis, perlu diperhatikan bahwa font berbeda dengan huruf. Font adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi. Jumlah font dan jumlah huruf tidak selalu paralel. Kata nyampang dalam bahasa Indonesia mengandung 7 font, yakni S, K, N, A, M, P, dan N. Akan tetapi, kata tersebut bahwa font tidak identik dengan bunyi. Kedua, B. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonem: pola, kelar, parang, beras. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya. Dalam kata atau suku kata, fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalnya fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini, bukan? Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi. Yang terakhir ada C. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua burung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P garis atas. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan P kutip atas. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya Teguh Rahmat Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.